Hari ini kita akan membahas kisah salah satu merek teknologi paling legendaris dalam sejarah smartphone, yaitu BlackBerry. Dulu, punya BlackBerry itu keren banget. Semua orang pengen punya PIN BBM. Bahkan beberapa orang sampai rela beli HP BlackBerry hanya supaya bisa chatting pakai BBM. Tapi, seiring waktu, BlackBerry tiba-tiba hilang dari pasar. Dari raja smartphone dunia menjadi merek yang hampir lenyap. Kok bisa? Yuk, kita bahas perjalanan lengkap BlackBerry dari awal berdiri sampai awal kehancurannya. BlackBerry berasal dari sebuah perusahaan bernama Research in Motion atau RIM yang didirikan pada tahun 1984 oleh Mike Lazaridis bersama rekannya Douglas Fregin di Kanada. Pada awal berdiri, RIM bukan perusahaan pembuat ponsel. Mereka fokus pada perangkat komunikasi wireless untuk bisnis dan pemerintah. Produk pertama yang membuat RIM mulai dikenal adalah pager 2 arah dan sistem email wireless pada tahun 1999. Mereka merilis produk yang menjadi fondasi kejayaan mereka, yaitu BlackBerry 850, sebuah pager yang bisa mengirim email melalui jaringan seluler. Ini adalah teknologi revolusioner saat itu karena sebelumnya email hanya bisa diakses melalui komputer. Terus, kenapa namanya BlackBerry? Kalian penasaran kan kenapa nama BlackBerry bisa dipilih? Karena bentuk keyboard QWERTY pada perangkat awalnya dianggap mirip biji buah BlackBerry. Nama ini akhirnya menjadi identitas produk yang kuat dan mudah diingat oleh masyarakat luas di dunia. Era kejayaan BlackBerry dimulai tahun 2001-2007. BlackBerry mengubah dunia komunikasi dengan meluncurkan smartphone yang bisa mengirim email, pesan terenkripsi, browsing internet, dan tentunya BBM atau BlackBerry Messenger. Yang membuat BlackBerry berbeda dari pesaing teknologi lainnya adalah berhasil menawarkan konsumen berbagai macam fitur, seperti fitur keamanan tinggi, keyboard fisik yang nyaman bukan layar tentuh, kemudian ada BBM atau BlackBerry Messenger. Saking berkembangnya perusahaan BlackBerry, harga saham BlackBerry mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $147 pada pertengahan tahun 2008. Pada saat itu guys, BlackBerry digunakan oleh perusahaan besar di dunia untuk keperluan komunikasi, bank, pemerintahan, selebriti-selebriti dunia, hingga Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada waktu itu, yaitu Barack Obama. Cukup terpercaya juga BlackBerry karena digunakan oleh Barack Obama. Puncak kejayaan BlackBerry adalah sekitar 2009-2011 ketika mereka menguasai lebih dari 40% pasar smartphone Amerika dan sekitar 20% pasar global, termasuk di Indonesia. Pendapatan mereka mencapai miliaran dolar dan sahamnya melambung tinggi. Bagi anak muda dan pekerja kantoran, memiliki BlackBerry bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol status sosial dan gaya hidup modern pada zaman itu. Kalau di sekarang, status keren anak muda adalah yang menggunakan iPhone. Punya iPhone bisa dianggap keren di masyarakat. Awal kehancuran BlackBerry. Kesalahan terbesar BlackBerry bermula ketika mereka meremehkan perkembangan smartphone layar tentuh atau touchscreen. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone pertama. Banyak orang awalnya menganggap iPhone hanya sebagai gadget mahal tanpa keyboard fisik. Bahkan petinggi BlackBerry yaitu Jim Balsillie pernah berkata, sebagus apapun iPhone, ia menghadirkan kesulitan bagi pengguna. Cobalah ketik di layar tentuh iPhone, itu kesulitan nyata. Namun fakta berkata berbalik. Setelah Apple merilis iPhone dan sistem operasi Android muncul dan menawarkan ekosistem open source dan fleksibel, pengguna yang sebelumnya menggunakan BlackBerry mulai tertarik dengan aplikasi, game, interface modern, dan layar sentuh besar, sesuatu yang tidak ditawarkan BlackBerry saat itu. Kesalahan strategi. Beberapa kesalahan besar BlackBerry yang mempercepat keruntuhannya terlambat masuk ke teknologi touchscreen yang didahului oleh brand Apple, mengandalkan BBM terlalu lama, tidak punya ekosistem aplikasi, tidak mendengarkan kebutuhan pasar, meremehkan iPhone dan Android. Saat Apple dan Android mengizinkan ribuan developer membuat aplikasi, BlackBerry kesulitan menarik developer karena pengguna makin sedikit. Upaya bertahan, tapi telat. BlackBerry tidak diam begitu saja guys, melihat pasarnya direbut oleh Apple dan Android.
Mereka mencoba bangkit dengan merilis BlackBerry OS 10. Sistem ini sangat mengandalkan gerakan jari atau swipe dari tepi layar, bukan tombol fisik seperti home atau kembali. Misalnya, mengusap dari bawah ke atas akan menampilkan aplikasi yang sedang berjalan di background. Sayangnya, BB10 tidak berhasil mendapatkan banyak pengguna baru. BlackBerry sudah menghentikan dukungan resmi untuk sistem operasi ini sejak Januari 2022. Ini berarti layanan inti dan fungsi untuk BB10 sudah dimatikan. Kemudian ada lagi BlackBerry Priv, Android dan keyboard. BlackBerry Priv adalah smartphone yang sangat bersejarah bagi BlackBerry. Dirilis pada tahun 2015. Ponsel ini menandai perubahan terbesar yang pernah dilakukan perusahaan tersebut di pasar hardware. Nama Priv diambil dari gabungan kata privacy atau privasi dan privilege atau keistimewaan atau hak istimewa. BlackBerry menekankan bahwa ponsel ini membawa keamanan atau privasi tingkat tinggi yang sudah terkenal dari BlackBerry ke dalam sistem operasi Android. Priv adalah smartphone pertama BlackBerry yang menggunakan Android OS, bukan BB10. Ini memberikan akses penuh ke Google Play Store dan jutaan aplikasi Android. Meski inovatif, semuanya terlambat karena pengguna sudah berpindah ke Android dan iOS. Pada tahun 2016, BlackBerry resmi mengumumkan stop memproduksi smartphone. Brand BlackBerry kemudian dilisensikan ke perusahaan TCL, tetapi tetap gagal menarik pasar. Terus, apa yang terjadi setelah BlackBerry berhenti memproduksi HP-nya? Walau gagal di pasar smartphone, BlackBerry tidak benar-benar mati berkesinambungan di dunia teknologi. Mereka mengubah fokus bisnis menjadi penyedia jasa software keamanan, layanan corporate, dan teknologi otomotif, termasuk sistem keamanan pada mobil. BlackBerry kini dikenal sebagai penyedia jasa cybersecurity yang memanfaatkan artificial intelligence atau AI. BlackBerry dalam melebarkan bisnisnya, mereka mengakuisisi perusahaan keamanan cyber berbasis AI bernama Cylance. Teknologi Cylance AI ini memungkinkan sistem BlackBerry untuk memprediksi dan mencegah serangan cyber atau malware, ransomware, dan lain-lain sebelum serangan tersebut terjadi dan berjalan, bukan sekedar mendeteksinya setelah kejadian. Jadi dari produsen ponsel, BlackBerry berubah menjadi perusahaan teknologi cybersecurity sampai sekarang. Kesimpulan, kisah BlackBerry dari penjelasan tadi memberikan pelajaran penting, yaitu di dalam dunia teknologi, melakukan inovasi bukan pilihan, tapi keharusan. Sebuah perusahaan sebesar BlackBerry pun bisa tumbang gagal dalam penjualan handphone mereka karena tidak mau beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Oke, itu saja cuy mengenai penjelasan bagaimana BlackBerry bisa berjaya yang dipakai oleh kalangan biasa sampai selebriti Hollywood, bahkan Presiden Amerika Serikat pakai nih HP. Namun sayangnya BlackBerry harus digeser kepopularitannya oleh Apple dan Android yang kesuksesannya bisa dirasakan sampai sekarang.